Tips sukses melakukan pengawasan K3 di tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety semuanya, mudah-mudahan di hari yang cerah kita senantiasa sehat selalu, bekerja produktif, dan bisa melakukannya dengan aman. 10 kunci sukses ini saya rangkum dari belajar terhadap para praktisi pertambangan ya di berbagai belahan provinsi di tanah air, dari bapak-bapak inspektur tambang, dari pelatihan, dan dikombinasikan dengan pengalaman di lapangan. 10 kunci sukses melakukan pengawasan atau supervisi terhadap aspek K3. Nah, pengawasan atau supervisi ini salah satu kunci kelancaran dalam berbisnis. Karena apa? Keselamatan kerja adalah salah satu tools ya, di mana untuk mengawal setiap proses agar berjalan dengan aman, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Kalau bicaranya terjadi momen kecelakaan, maka banyak dan tidak bisa terprediksi berapa biaya yang akan kita keluarkan. Maka menjalankan K3 adalah salah satu strategi sebagai sebuah investasi luar biasa untuk keberlangsungan bisnis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, poin yang pertama yaitu penentuan tata laksana pekerjaan atau yang kita kenal dengan standar operasional prosedur. Nah, penentuan prosedur ini harus tepat, disusun sesuai dengan kebutuhan operasional, tetapi mengacu pada aturan baku yang ada hubungannya dengan proses kerja, baik aturan pemerintah, aturan sistem keselamatan, atau aturan lain yang mengikat. Ini penting ya, tetapi SOP juga harus disusun oleh tim yang punya kompetensi dan pengalaman di lapangan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kunci yang kedua yaitu perbaikan metode kerja. Metode kerja atau cara kerja dari waktu ke waktu pastinya dengan pengaruh teknologi, tujuan bisnis dan kelangsungan usaha, maka bisa dilakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas, kualitas pekerjaan, dan tentunya untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Maka harus disempurnakan dengan baik untuk mencegah terjadinya kegagalan. Yang ketiga yaitu penempatan pekerja yang tepat. Bahasa gaulnya right man in the right place. Kita harus menempatkan personel yang tepat sesuai dengan kompetensi, baik soft skill atau hard skill, dengan ditunjang pelatihan teknis, operasional, ataupun juga K3, termasuk juga aturan legal, sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan akurat, meminimalkan pekerjaan berulang, dan juga terhindar dari kecelakaan. Poin yang keempat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas. Pembinaan ini tentunya bisa dengan cara inspeksi, observasi, supaya kita bisa mendapatkan dan mengenali masalah-masalah apa yang ada di lapangan, serta memecahkan bersama tim kerja kita untuk dicari solusi terbaik untuk efektivitas dalam menjalankan setiap proses pekerjaan yang ada di bagian kita masing-masing. Yang kelima, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja supaya efektif, efisien, dan menghindarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan akibat kecelakaan karena gagalnya
ya, pelaksanaan norma K3. Tentunya peningkatan keselamatan kerja ini harus disupport oleh manajemen puncak melalui strategi dan juga perencanaan yang matang untuk aspek dari setiap proses, dari elemen-elemen keselamatan dan kesehatan kerja yang penting untuk kita lakukan bersama-sama. Ya. Tentunya harus menyeluruh dan melibatkan seluruh level karyawan. Yang keenam yaitu pemeliharaan syarat lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebagai salah satu medan utama untuk melakukan usaha, melakukan aktivitas dan proses bisnis. Maka dengan kita mengelola lingkungan yang baik, yang bersih, kalau bahasa Jepangnya 5S, ya, kalau bahasa Indonesianya 5R, rajin, resik, rapi, ringkas, dan rawat. Sehingga karyawan bisa bekerja dengan nyaman, tenang, dan juga secara keberlangsungan akan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini di awal adanya MCU, ya, MCU periodik tahunan. Kalau pemeriksaan keselamatan secara umum adanya observasi atau sidak-sidak K3 untuk memastikan ketaatan dari peraturan yang sudah dibuat. Hal ini penting dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan dari setiap proses kita. Yang kedelapan, apabila dalam proses sidak observasi dari program-program di atas tadi, maka harus diselesaikan sesegera mungkin, ya. Supaya apa? Hal ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kalau dibiarkan, bisa saja sewaktu-waktu akan menyebabkan kecelakaan. Nah, inilah yang tidak kita bisa prediksi dampaknya, baik kerusakan alat, keparahan cedera personil, lingkungan, ataupun dampak tuntutan hukum apabila adanya pelanggaran dari aspek hukum atau regulasi yang berlaku, baik kesehatan, keselamatan, ataupun lingkungan hidup. Yang kesembilan, peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, momen peningkatan kesadaran diawali dari pelatihan. Pelatihan dari awal masuk safety induction, maka harus mencakup gambaran umum dan aturan-aturan dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen dan level karyawan, baik dari kesehatan, keselamatan, ataupun lingkungan kerja. Peningkatan kesadaran ini bisa juga melalui upaya pelatihan, kampanye K3, buletin, ya, atau pemutaran video-video keselamatan dan kesehatan kerja dalam tempat atau media di tempat kita. Kita bisa pasang TV di workshop, di perkantoran, di area tempat berkumpul orang banyak untuk membantu mengingatkan secara terus-menerus. Hal ini penting untuk meningkatkan budaya keselamatan supaya semua karyawan dalam kesadaran yang terbaik sehingga bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang 10, kreatif, inovatif, dan solutif untuk mencegah kecelakaan kerja. Kreatif ini penting untuk menyikapi risiko pekerjaan yang terus berkembang seiring kebutuhan bisnis. Kreatif mengedukasi orang, ya. Kreatif untuk membuat orang tertarik, mau belajar aturan dan mau menerapkan. Ini adalah salah satu kunci penting. Sehingga 10 poin tadi apabila kita praktekkan, ya insya Allah akan dapat membantu mewujudkan kepengawasan K3 yang memadai. Tapi jangan lupa ya, aspek komitmen, profesionalisme pekerjaan, aspek spiritual,
dan juga improvement yang terus-menerus akan menjadi benteng kokoh untuk mewujudkan 10 item tersebut. Cara-cara yang kreatif ya, melibatkan seluruh komponen organisasi, insya Allah ya, kalau ngejalanin safety itu asik ya. Saya belajar dari beberapa guru saya di level board of director ya, ini seninya sangat indah ya, kalau bagaimana mewujudkan budaya K3 di perusahaan, bagaimana menyiapkan edukasinya, bagaimana ngawasin, bagaimana ngontrol, dan bagaimana memfollow up ya. Tapi ingat ya, komitmen itu sangat penting. Mudah-mudahan 10 tips tadi bisa memberikan manfaat supaya kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola K3. Ingat, bisnis lancar ya apabila kita memahami proses dan juga memanage, artinya melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek yang kita kelola dari setiap proses dalam rangkaian aktivitas produksi atau aktivitas pendukung dalam kelancaran produksi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.